النفس اللغوي هذا التعلق بين علم اللغة وعقول الإنسان لأننا لا نستطيع أن نكتسب اللغة بأيدينا مثلا فاكتساب اللغة هو في دماغنا في عقولنا نحن سنتعلم كيف نكتسب اللغة كيف من أي جهاز نكتسب اللغة فربما هذه المادة ربما متقاربة قريبة جدا مع اكتساب اللغة الثانية الذي نتعلمها في الماضي نعم وهذا خطة هذه خطة الدراسية jadi RPS-nya masih dalam bahasa Indonesia saya baru mendapatkannya CPL dan CPMK-nya dari Bu Hani. Kemudian saya mencoba-coba untuk membuat sebarannya di dalam RPS. Jadi CPL-nya yang saya dapat itu mampu mendalami dan mengembangkan teori kependidikan bahasa Arab serta merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi secara logis, kritis, sistematif, inovatif, adaptif, berbasis teknologi informasi dengan menjunjung tinggi nilai norma etika akademik serta kontribusi aktif dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta kemajuan peradaban umat manusia. Rama hadhihi ghordun amun li ta'lim al-lugha al-arabiyyah lakin alladhi labudda lana an nanzurha bahwa CPMK-nya. Jadi yang kita lihat itu CPMK-nya. Mampu melihat secara kritis kaitan antara fungsi neurokognitif bahwa faidah min dumughina min uqulina hunaka ma bahwa nahnu na'rif ماذا حينما نحن نكتسب اللغة وهو تدخل اللغة إلى دماغنا من فيرنيك ثم إلى بروكا ثم بعد ذلك نحن نكتسب اللغة ونستطيع أن نستخدمها في عمليات الاتصال مع هؤلاء مع al-akharin. Jadi intinya di CPMK-nya itu bagaimana fungsi neurokognitif, neuro itu ya akal, otak yang berpikir ini bagaimana hubungannya dengan sistem linguistik. Min aina nahnu naktasib al-lughah. Kemudian kemampuan akhir sub CPMK-nya itu mampu menganalisis proses biologis otak dan kognitif manusia dalam memproduksi serta memahami bahasa Arab, mampu mendiagnosis fenomena bahasa antara interlanguage dan penyebab psikologis terjadi kesalahan berbahasa. Tema-tema yang ditawarkan, yang tadi saya terima dari Bu Hani, dari kurikulum, itu mirip-mirip dengan iktisab al-lugha ats-tsaniyah. Jadi mungkin nanti bisa ada pengulangan-pengulangan materi iktisab al-lugha dalam mata kuliah psikolinguistik ini. Mampu menciptakan inovasi model dan desain pembelajaran bahasa Arab yang adaptif berbasis teknologi AI, big data dengan mempertimbangkan beban kognitif dan faktor afektif pembelajar. Ini nanti ada satu tema khusus tentang bagaimana kita menciptakan inovasi model dan desain pembelajaran dengan AI ini. Dan nanti di agak akhir tema yang saya masukkan, coba kita analisis bersama-sama. Kemudian subnya mampu mengolah faktor afektif, strategi metakognitif pembelajar untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Mampu merancang desain instruksional dan media PBA digital yang meminimalisir beban memori kerja pembelajar. Jadi
bagaimana AI itu kita gunakan seefektif mungkin, karena tidak mungkin zaman sekarang ini kita bisa menghindari. Kalaupun kita mau menghindari AI, siswa kita, pelajar kita, mahasiswa kita, kalau kita dosen itu ya eh, akrab dengan itu. Anak-anak TK saja sudah akrab dengan AI sekarang. Jadi bagaimana itu tetap kita fungsikan, akan tetapi bagaimana etika sebagai pembelajar kita menggunakan AI agar tidak masuk dalam plagiasi misalnya. Jadi bagaimana memanipulasi media itu supaya media itu membantu, bukan untuk dibuatkan. Kemudian yang CPMK ketiga itu mampu menyusun rancangan riset psikolinguistik terapan yang orisinil dan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan bahasa Arab di masyarakat dengan menjunjung tinggi etika akademik. Nanti di akhir mungkin saya singgung output luaran dari mata kuliah ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu tuntutannya memang saya mengarahkan kepada dasar-dasar yang di Iktisabul Lughah kemarin kan saya minta masing-masing merujuk jurnal, artikel-artikel dalam jurnal yang terkait dengan pemerolehan bahasa kedua, kemudian dijadikan landasan filosofis dalam menyusun proposal. Nah, yang ini tagihannya secara spesifik tadi Bu Hani juga mengingatkan ke saya juga bahwa mahasiswa secara individual, jadi nanti modelnya itu kelompok, tapi tidak satu kelompok satu artikel, tapi satu orang satu artikel. Kemudian kalau dia berkelompok berdua berarti harus membuat dua tema. Ya, mamanya Mas Rafli dengan Mas Zulhak ini jadi satu kelompok. Kemudian Mas Rafli dan Mas Zulhak itu masing-masing memiliki tema yang temanya mungkin berdekatan bisa. Nah, nanti pada artikelnya, pada artikel yang dikirim di jurnal itu Mas Raffi nomor satu, kemudian nanti eh, permintaannya itu ada pembimbing tesisnya. Jadi ada penulis, ada pembimbing tesis, ada pengampu, ada eh, teman yang kelompok itu. Jadi Mas Rafli dan Mas Zulhak itu. Kenapa begitu? Karena ini sebagai prasyarat kalau mahasiswa mau ujian. Jadi ketika ujian mahasiswa hanya harus punya karya yang ada di jurnal minimal Sinta. Jadi saya konfirmasi ke Bu Hani, Bu Hani mintanya antara dua atau tiga, Sinta dua atau Sinta tiga. Jadi harus disubmit untuk bisa dinilai di jurnal tertentu. Karena ini mata kuliah ini menjadi jembatan supaya nanti ketika mau ujian tesis itu Anda sudah memiliki karya artikel jurnal. Jadi nanti memang harus ada. Makanya saya sampaikan di awal dan saya akan pantau dari awal nanti di pertemuan kesekian kita akan memulai menulis judulnya, kemudian nanti secara pelan kita akan bimbing dan di akhir-akhir nanti kita akan apa ya semacam lokakaryakan semacam apa ya ada seminar-seminar seminar internal dari terakhir itu harus jurnalnya sudah jadi disubmit dan dipresentasikan. Nanti akan ada hitungan-hitungannya. Nah, saya kemarin mungkin tidak menyampaikan secara rigid di mata kuliah Iktisabul Lughah karena eh, ada beberapa faktor kemarin terkait kurikulum, kemudian pergantian beberapa tema.
Saya sudah membuat tema, kemudian ternyata ada beberapa tema yang harus diganti. Nah, makanya belum bisa saya siapkan dengan baik. Tapi di mata kuliah ini nanti eh, di sini penilaiannya jelas. Nanti bisa kita sepakati dan kalau sudah sepakat berarti kita jalani. Jadi proyek berbasis tim berarti nanti artikel artikel jurnal itu berbobot 50%. Jadi 50%-nya itu proyek. Proyeknya yaitu artikel. Artikel jurnal Sinta 2 atau 3. Kemudian partisipasi kelas 5%. Kemudian ujian tengah semester al-ikhtibar linisfil fasl dirasi 15%. ثم الاختبار لآخر فصل الدراسي 20%. Eh, Kemudian sikap adab itu 10%. Jadi ini yang 20%. Jadi di sini kan terlihat jelas proyek berbasis tim hadhihi khamsun fil mi'ah. Jadi proyeknya itu 50% itu adalah hasil artikelnya yang disubmit ke jurnal itu akan dinilai dan persentasenya 50%. Kalau eh, artikel yang dikirim di jurnal itu sudah diterima, jadi tidak hanya disubmit tapi sudah diterima oleh jurnalnya, maka mahasiswa yang bersangkutan itu sudah berarti 100% sudah mendapatkan nilai 50% ini. Kalau sudah sampai ke tahap diterima. Kemudian yang 20% itu dari mana UASnya? UASnya juga akan saya ambilkan dari ini sebetulnya. UASnya itu project itu diakhirkan akan diseminasi. Nah, pas presentasi di pertemuan 15 dan 16 itu saya akan mengambil nilai untuk 20% ini. Nah, kemudian eh, ujian tengah semesternya, ujian tengah semester itu saya ambilkan dari eh, presentasi. Presentasi ketika nanti saya bagi kelompok itu dipresentasikan 15% itu nanti tapi ini masih bisa qabilun litaghyir yang bawah-bawah ini. Jadi bisa dari presentasi itu dan juga dari eh, ada portofolio yang harus dikerjakan, Anda mengerjakan. Tapi kemungkinan besar saya menawarkan bahwa UTS-nya ini supaya tidak terlalu banyak tugasnya karena yang saya ingin fokuskan adalah artikelnya itu diambil dari presentasi itu. Itu 15%. Di UM memang kalau penilaian UM kan memang ini sudah project itu harus 50, UTS 15, UAS 20, sikap 10 ini kan sudah baku pakemnya UM. Tapi nanti yang isinya UTS apa itu kita bisa menyepakati bersama-sama. Ya, tema-tema yang ada di dalam mata kuliah ini itu sudah ya saya stop share dulu. Saya sudah membentuk kelompok yang sudah saya kirim juga karena tadi sempat hilang, tidak ada, tidak bisa masuk Zoom. Saya tadi sempat mengirimkan, coba saya cari dulu kelompok. Oh, saya belum membuka, coba saya buka dulu.
Sebentar. Nggak kelihatan kelompoknya. Oh iya. Manzur fi syasah. Majmuah li taqdim al-maqalah. Manzur. Lama Ustaz. Kelihatan. Lama. لما بعد. خلاص. لما. لم تظهر. Share. Nah, خلاص منظر في الشاشة. Kelompok penyaji tema psikolinguistik sudah ada. لم يظهر عندي أستاذ. Lama Ustaz. Lama. أي مشكلة. Yang tadi kelihatan tapi RPS tadi. أيوة. يا أستاذ. Bismillah. ظهر الآن. ظهر الآن. نعم يوسف عبد العليم الحفيظ مع نور أينون معنا. حاضر أستاذ. Hadir Ustaz. عليكما أن تتقدم الموضوع neurolinguistik, pemrosesan bahasa Arab di otak. Roma fil bidayah بعد قراءة هذه المجموعة ربما سأعطيكم تقديم أو المقدمة من هذه المادة. Reza Rinaldi, Rena, Raffi, Dania معنا. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. نعم خلاص تمام. نظريات اكتساب اللغة هذه ربما موضوع الذي قد الماضي في المادة اكتساب اللغة الثانية. Interlanguage fenomena fosilisasi kognitif. Bilqis wa Mildayani. Ustazah Mildayani mana? Nah, mana Ustazah Mildayani? Bilqis. Aina Bilqis? Hadir Ustaz. Hadirah, Mbak Bilqis. Takhlil akhta Muhammad Khazinul Asrar ma Ayu Rahayu. Khazin al Asrar. Hadir Ustaz. Nah, Ayu Rahayu. Hadir Ustaz. Nah, Safara حاضر Muhammad أستاذ. Sulhan. حاضر. Nah, aktif motivasi dan kecemasan berbahasa. Roma hadhihi kadzalika mawdu' min mawdu'at fi iktisab al-lugha ats-tsaniyah. Metakognisi Dewi Putriani Wahyu Putra. Hadir Ustaz. Wahyu Putra hadir. Hadir. Dewi. Hadir. Nah, Hadir Ustaz. Dewi hadirah. Najmul Iman. Najmul Iman معنا. حاضر أستاذ. نعم نجم الإيمان حاضر. Kognitif load theory مع Nabhan Adnan. Nabhan معنا.
eh, digital psikolinguistik, AI, chatbot dalam PPA, AI dan chatbot dalam PPA, wala Osama Mustafa, حاضر يا أستاذ. ولا عفوا، ولا من أين جئت أنت؟ من مصر. من مصر. يا عندك كفاءة في تكلم اللغة الإندونيسية نعم أستطيع. قليلا أو نعم. كثيرا؟ آم، متوسط. مستوى متوسط. عندما تكلمت أنا باللغة الإندونيسية هل فهمت أنت؟ عفوا، ما نعم. عرفت أنا نعم بأنك أفهم. آه، من العجم، عجم الإندونيسي. نعم فهمت نعم. الحمد لله. شكرا أستاذ. نعم. محمد رفلي، رفلي معنا آنفا. نايل الرحمن مع محمد رفلي معنا. نعم أستاذ. حاضر أستاذ. نايل الرحمن، Nailur hadir Ustaz. Nailul Hadir. Relativitas linguistik pola pikir dan struktur bahasa. Aziz, Aziz mana Aziz? Aziz Awfalul Umam, Misbahul Umam. حاضر. نعم تمام، قد حضر الجميع. آه الحمد لله. آه لا أقرأ كشف الحضور لأن كل في هذه المجموعة. نعم خلاص. قبل أن نبدأ تقديم المادة من هذه المادة، هل عندكم السؤال عما يتعلق بهذه المادة وبخطة الدراسة؟ وبعد هذا سأرسل إليكم الخطة الدراسية في واتساب. قبل البداية هل هناك سؤال عما يتعلق بهذه المادة؟ تفضل من يريد. يمكن هذا نعم تفضل. قرر أولا في أي ساعة ندخل أستاذ، لأن يمكن الطالب طالب يسكن في معلم، هذا سوف في ساعة الثانية و55 هذا التوقيت لدخول المحاضرة. ولكن أنا أعتذر أستاذ لأن انتهيت من الدراسة من التعليم في ساعة ثالثة. يمكن أن نؤخر 5 دقائق. نعم فربما الحصة، نحن الآن في الحصة 9 إلى 10. نعم من 9 إلى 10. والتوقيت لهذه الحصة فهو في الساعة 3 إلى 5 دقائق. نعم لو لا أخطأت، لكن نتفق في أي ساعة، لكن أحب في هذه الساعة في المساء ليس في الليل، لأن يمكن غلبني النعاس في الليل. ثالثة تماما يمكن. الثالثة كيف تماما، الآخرون؟ فربما هذا المفوض إليكم. الساعة 3 قد حان وقت العصر في مالان. أيوة يا أستاذي، أيوة. في أعجة مسافة بنية من لا، أين؟ أما الآن أنا أباقي في مالان يا أستاذي، في إنني أسكن مالان. في مالان. أيوة. في مالان. م. عند آه اقتراحي أنا يمكن يكون بعد العصر، كيف في مالان؟ إذا الثالثة وزيادة قليلا. سأنظر نعم. وقت العصر في مالان اليوم في الساعة 10. نعم في 3:06.
بعد العصر ربما هل ممكن ثالثة والنصف بعد العصر؟ بعد العصر في مالم ربما الثالثة والربع فقط بعد العصر. نعم الثالثة والربع Di bawah ثالثة والربع متفق والنصف. أستاذ أميل دياني في ثالثة والنصف يا أستاذ. ثالثة والنصف. Dia mau via jasa atau via wasit. الساعة الرابعة. Ya. Nah, berapa fakot natafik fi الثالثة والربع نعم الثالثة والربع ومن يريد أن يصلي خلال هذه الدراسة فربما من لديه وقت العصر لا يساوي مع Malang فربما أن يصلي من خلال هذه الدراسة. Umpamanya yang ada di Lampung atau di Aceh itu nanti kalau memang sedang tidak presentasi, ya kalau memang sudah mendekati waktu asarnya hampir habis, asarnya sampai jam berapa kalau di Aceh, Mas Rafli? Iya. Sadis wanis. Maghrib, Wanis. maghrib, Maghrib sadis wanis. as-sadisa, Wanis. oh nggak sampai nabrak. Ya, yang penting berarti kita ikut patokan Malang saja, karena kalau patokan di mana-mana kan repot juga. Kita ikut Ustaz Hamil Dayani yang di Malang sudah nunggu lama, nanti selesainya sudah maghrib, gitu kan agak sulit. Jadi kita sepakati saja, ats-tsalitsah war-ruba'. Nah, ba'da intihai salatil asri fi Malang. Lakin labudda alaina an nattafiq bi hadzal waqt wa nadkhul ila Zoom tamam fi ats-tsalitsah war-ruba'. Supaya tidak tunggu-tungguan, apalagi yang presentasi itu harus pas. Ya, mungkin saya karena nanti RPS-nya bisa Anda pelajari sendiri, saya kirimkan karena tema-temanya juga itu hampir mirip dengan Iktisab al-Lugha Ats-Tsaniyah. Kemudian nanti kalau memang ada hal yang ditanyakan, silahkan nanti ketika mau presentasi japri ke saya, Ustaz, saya kok kebingungan masalah ini, saya sudah mencari referensinya apa saja. Referensi intinya al-marja' al-asasi ana fi kitab hunaka kitab Ustaz Usaili masmul kitab nas itu ana Abdul Aziz Al-Usaili laula akhta'tu farubama qad arsaltu anifan laula akhta'tu Ustaz Usaili, ada judulnya pokoknya yang Abdul Aziz Usaili penulisnya. Nah, itu yang menjadi kunci di situ. Nanti kan buku-buku yang lainnya bisa ditambahkan, termasuk yang berbahasa Inggris. Jadi itu, kemudian saya hanya ingin ngobrol bareng-bareng tentang ini. Mana ya tadi? PowerPoint ini aja. Manzur fi syashah? Manzur Ustaz. Nah, psikolinguistik. Jadi mata kuliahnya ini sebetulnya. Kita nahnu na'khud hadhihi min al-lughah al-injiliziyah. Ilmu al-lughah an-nafsi bil-lughah al-injiliziyah hunaka psikolinguistik. Kadzalika katabtu ana bil-lughah al-injiliziyah psikolinguistik. Psikolinguistik itu mata core studinya. Jadi al-mawad al-asasiyah fi hadhil madah huwa language acquisition, iktisab al-lughah,
kaifa nahnu naktasib al-lughah fi dumughina. Wakadzalika fahmul lughah, language comprehension. Kaifa nahnu nasta'ib atau nafham al-lughah al-muayyana. Kaifiyati isti'abil lughah. Ada iktisab, ada isti'ab. Jadi ada pemerolehan, ada pemahamannya di dalam otak itu bagaimana. Nanti jalurnya lewat mana saja. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian language production atau intaj al-lughah. Kaifa nahnu ba'da an naktasib al-lughah wa ba'da dzalika nasta'ib al-lughah fa kaifa nahnu nuntij al-lughah likai nahnu nastati an natawasal bainana. حينما في أذهاننا هناك معنى معينا كيف نحن نستطيع أن نجعل أن نعبر هذه المعاني التي كانت في أذهاننا إلى ذهن المخاطب والمخاطب يفهم ما في أذهاننا وهذه ما نسميها بإنتاج اللغة كيف نحن نكتسب ثم بعد أن نكتسب أن نفهم هذه اللغة وكيف نحن بعد ذلك ننتج إنتاج اللغة إلى الآخرين. Jadi intinya di situ saja. Jadi bagaimana kita memperoleh, memahami, kemudian memproduksi bahasa itu. Lah kok mirip-mirip dengan iktisab lughah? Nah, iktisab lughah itu bagian dari psikolinguistik. Jadi bagiannya. Kenapa kok kan namanya kan psikologi, seolah-olah itu psikologi itu kan jiwa, jiwa seseorang. Lah kenapa kok akhirnya larinya hanya ke akal? Illa fi ad-dumu faqat fi dumughina fi uqulina. Limadha? Li'annana aina naktasib al-lughah from al-makan allati naktasibu al-lughah al-ittijah at-mawdu'i aina mawdi' naktasib al-lughah naktasibha fil akal in the brain. Where is in the brain? Di bagian mana? Jadi hina nahnu naqul bi anna nahnu naktasib al-lugha fi dumughina wa min ayyi jihazin naktasibu al-lugha. Idza nahnu nanzur ila an-nadhariyah al-jadida fi iktisab al-lugha nastati an nanzur hadhihi hunaka ajhizah muta'addidah fi iktisab al-lugha. Hunaka ma nahnu naqulu bi frontal lobe. Frontal lobe fi hadhihi. Enggak ada pulpennya ya. Bentar. Ya. Hadhihi frontal. Frontal hadhi motor. Ma mana motor? Al-muharrik. حينما نحن نتكلم مثلا هذه هناك أجهزة متعددة الذي يحرك كل الجهاز حينما نحن نغير فمنا مثلا بالفتح وبغير ذلك تحرك هذه الأجهزة الذي يحركه فرونتال هذه التي كان في أمامي في الأمام هذه جهاز فرونتال لأن نحرك جميع أجهزة في إنتاج اللغة مثلا
وكذلك ما نسميه بtemporal. temporal هذه حينما نحن نسمع اللغة، نحن نكتسب اللغة من الآخرين، حينما نحن نقوم بعملية التخاطب مع غيرنا، فهناك جهاز ما نسميها بtemporal. هذه temporal. temporal lobe هذه لي hearing. hearing هذا للسمع. ف وإذا كان هناك من يقول بأن السمع هذه هي al-asas fi iktisabil lughah. Jadi ada yang mengatakan seperti Ibnu Sina kalau nggak salah, as-sam'u abul malakat al-lisaniyah itu berarti min hadhil jihaz min temporal min as-sam'i yadkhulu ila hadzal jihaz thumma ba'da dzalika yadkhulu ila vernik. Vernik ada gambarnya nanti di tengah-tengah sini. Wa ba'da vernik hadhihi hunaka broka. Vernik hadza alladhi nahnu nafham al-lughah al-muktasabah thumma nahnu nudkhiluha ila broka li'amaliyatil fahmi wal intaj. Jadi ada dari sini, dari telinga masuk ke temporal itu, kemudian masuk ke vernik, kemudian masuk ke broca. Kemudian ada sensing. Kalau sensing itu kan untuk merasakan itu parietal yang biasanya mana browser saya yang biasanya ngelamun al-hilm itu ya di parietal di bagian belakang ini. Kita berpikir kemudian li'annana la yumkin an nufakkir ayya syai' biduni al-lughah. Hinama nufakkir ayya syai' matalan nufakkir an al-wazifat fi al-kulliyah matalan. Labudda alina an nufakkir wa nahnu nufakkir bil-lughah bi istikhdami al-lughah. La yumkin an biduni al-lughah. Jadi semua pikiran, semua lamunan, semua gambaran itu mesti menggunakan bahasa. Makanya bahasa itu sangat penting. Kemudian ada yang occipital lobe itu. Jadi bagian occipital ini itu yang bagian seeing untuk melihat. Makanya otak kita itu ketika melihat sesuatu itu kan pasti menerjemahkannya ke dalam bahasa. Jadi ketika melihat thamrah an-narajil mathalan farubama nahnu nufakkir fi hadzal masa al-hawa fi malang har mathalan wa hinama nanzur ila thamratin narajil roma hunaka nahnu nuntij al-narajil bithalaj masalah. Ada es degan, ada macam-macam. Kalau yang lewat ini bakso di rumah saya. Ya. Jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita berpikir, itu ada bagian-bagian di dalam otak kita yang bagiannya itu sudah sendiri-sendiri. Ketika melihat, kita melihat nangdur syai'an matalan farwama nudkhil hadhihi al-asya' ila dumughina fi occipital hadhihi wa nahnu naktasibuha wa nafhamuha fi jihaz wernik thumma nudkhiluha ila broca thumma nufakkir fi istikhdami kathir min al-ajizah fi jismina fi ajsamina thumma ba'da dhalika nahnu nuntij fi intaj al-lughah di an nahnu natakallam nahnu nulafid hadhihi al-lughah min dumughina fil jihaz al-lisan hadhihi. Jadi bagian otak itu seperti itu. Jadi ini bagian otak yang memproduksi bahasa.
bahasa itu diperoleh dari hal-hal demikian ini. Nah, kemudian eh, broka itu di mana? Nah, yang terpenting itu sebetulnya di dalam produksi bahasa itu ada di dua 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 jihaza ini. Fil jihaza ini asasia ini. Perumpama guna fi wernik hadza li amaliyati al-fahm. Amaliyat al-fahm fi wernik hadhihi thumma nudkhiluha ila broka. Min huna ila huna. Jadi perjalanannya di situ. Dalam teori neurologi, dalam teori psikologi, psikolinguistik, psikologinya lebih ke neurologi sebetulnya, ke otak kita, di bagian otak kita itu. Nah, orang-orang pikun, orang-orang yang laisa ladaihi al-kafahah fi at-takallum fi marhalati asy-syaikhukhah matalan lianna hadhil jizaz qad halaka hadzal jihaz rubama fi Wernicke atau fi Broca ladaihi laisa ladaihi madza kafaah sahihah salimah fi Wernicke atau fi Broca. Jadi kalau brokanya sudah bermasalah itu ya biasanya ya tidak bisa memproduksi bahasa. Hina manangdur ila man qad athabalahu stroke. Jadi stroke, orang stroke itu biasanya kalau sudah mengalami stroke itu biasanya kenapa? Stroke itu adalah sumbatan di otak. Ada sumbatannya. Makanya karena otaknya tersumbat, maka dia tidak bisa bergerak karena motoriknya tidak bisa menggerakkan itu. Kemudian itu juga diikuti dengan produksi bahasa. Kenapa kok diikuti produksi bahasa? Karena ya jihaz di sininya itu sudah mengalami eh, sakit, tidak sehat. Kadang jaringan-jaringannya itu sudah tidak baik. Makanya kadang gunakan man yakunu fi marhalati syaikhukhah qad takallama kalaman adian qad takallama takalluman farubama mutasawiyan fi kathirin minal awqat. Jadi bolak ngomong itu saja. Dia punya memori yang mungkin paling mancep di apa di otak beliau itu yang diulang-ulang tentang apa. Karena apa? Karena memori-memori ada di brokanya ini yang kemudian buka, kemudian menyuruh mulutnya untuk ngomong, kadang menyuruh untuk ngomong lagi, dan itu kadang-kadang sama. Nah, itu karena jihaz ininya sudah bermasalah. Itu dalam kajian neurologi. Kalau dalam neurotis biasanya Sigmund Freud itu yang dari Jerman itu. Sigmund Freud itu kan mengkaji ini dan menghubungkan dengan agama kan. Kan ahli neurologi sebetulnya. Itu juga dia mengkaitkan dengan beberapa kebiasaan-kebiasaan. Misalnya orang gila itu kenapa kok dia seperti ngomong sendiri, melamun dan lain sebagainya. Berarti ada jaringan-jaringan di dalam otaknya ini yang memang tidak seimbang. Kemudian dalam teori-teori tertentu, orang gila itu juga yuwaswis asyayatin. Setan itu memberi was-was ke dalam pikiran itu. Akhirnya pikiran di Vernix-nya itu dibuat kacau. Kalau kita mungkin diganggu setan itu banyak. Yuwaswis fi sudurin nas itu ya dia memberi was-was, memberi bisikan-bisikan yang tidak sehat, akhirnya kacau di Vernix sama brokanya itu. Unsur lain yang membisiki alladzi yuwaswis fi dumughihi fi sudurihi bahwa yufakkiru bi syai'in alladzi farwama la nahtaju ila fikriha. Kadang pikiran-pikiran yang kita tidak butuhkan muncul, ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Jadi biasanya juga kalau secara neurologi ya lewatnya situ.
Jadi dari was-was itu, setan membuat was-was kita, kemudian mempengaruhi psikologi kita melalui Vernix dan Broca itu. Akhirnya banyak informasi yang masuk di Vernix yang sebetulnya itu tidak perlu kita pikirkan. Itu masuk ke dalam otak kita. Makanya supaya tetap sehat, ya kondisi psikologisnya harus dibuat baik dan mungkin menganulir sesuatu yang memang tidak dibutuhkan oleh eh, pikiran kita. Jadi kalau lokasi lokasi apa ya, dari mana sih bahasa itu? Jadi pertama kali memang masuk itu ke Vernix dulu. Karena Vernix itu adalah Vernix hadza li al-jihaz li amaliyatil fahm. Nahnu nafham ayya syai nudkhil min al-ain nudkhilu al-ma'lumat min al-udhun atau min dumughina min fikratina fama yadkhulu ila manusammihi bi Vernix fi al-jihaz fi al-wara. ثم بعد ذلك transferred via arcuate fasciculus tuberosa. Jadi ثم بعد ذلك يدخل هذه المعلومات إلى broca. إلى broca هذه الذي نسميه LED language acquisition device kalau dalam teorinya yang kemarin kita pelajari di Noam Chomsky, ya LED-nya itu di broca itu sebetulnya. Vernix itu kan masih masih proses. Kemudian dari broca itulah yang mengolah untuk dikeluarkan. Dan itu sistemnya sangat cepat, apalagi ibu-ibu itu sangat cepat. Kalau sudah marah itu beberapa detik sudah brocanya itu bisa memproduksi berapa Ustazah Mildaya nih? Puluhan apa? Berapa? Ya, jadi memang kafa'ah lughah ya, liha ulahi nisa walir rijal hunaka takhtalif al-kafa'ah. Jadi itu, jadi dari Vernix ke Broca kemudian baru mulai diproduksi. Nah, hal-hal itulah yang akan kita pelajari dalam psikolinguistik. Ya mirip-mirip sebetulnya dengan iktisabullah kemarin kalau kita pakai teorinya Aqlaniyah itu. Yang mungkin tidak masuk di sini kan teori-teori behaviorisme. Bagaimana bahasa itu diproduksi di dalam otak manusia itu. Itu kalau teori Aqlaniyah itu ya bahasannya ya itu kemarin di pemberlihan bahasa kedua. Tapi kalau di iktisabullah yang umpamanya behaviorism itu tidak masuk di kajiannya di psikolinguistik. Jadi mirip irisannya di situ nanti. Kemudian ini hanya membedakan antara left brain sama right brain. Al-jihaz al-yumna wal yusra min dumughina min uqulina itu ada yang. Kalau yang kiri itu logik, analitik, linear, verbal, faktual, sequential. Nah, verbal itu memang banyak di bagian kiri. Kemudian kreatif, intuitif, artistik, nonverbal, emosional, imajinatif itu ada di otak kanan. Jadi ini hanya teori-teori mana nanti yang bahkan ada biasanya kalau dalam praktek-praktek linguistik mana dominasinya kanan kiri kan biasanya supaya menggenggamkan tangan mana yang jempolnya yang kanan di atas atau yang di atas itu yang kiri. Itu dominasinya biasanya yang mana itu kan beberapa hal. Jadi saya selalu ada di atas, berarti saya kreatif. Tapi nggak begitu logis. Ya, jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini memang ya sudah qadarullah. Kita diberi kafa'ah mukhtalifah bainana. Jadi ada yang ini, ada yang begitu. Di antara kita bermacam-macam.
Ini teori dalam bahasa Inggris sebetulnya. Itu kadang-kadang coba kita melihat tulisan ini, kemudian kita baca. Sebetulnya bahasa Indonesia yang akurat itu karena kita bahasa ibunya bahasa Indonesia. Yellow, blue. Kalau kita suruh ngomong antara mata dengan otak, itu kadang-kadang ada yang dominan lebih ke otaknya. Dia memikirkan tulisannya, tapi nggak memikirkan warnanya. Itu blue itu harusnya red, orange itu harusnya blue, black itu harusnya yellow. Kan warnanya eh, yellow tapi tulisannya black. Jadi biasanya itu untuk apa ya, membuat bagaimana otak kita itu dibuat mana yang dominan. Apakah kita kepikiran atau penglihatan tentang pewarnaan warnanya atau tentang apa membaca tulisannya itu. Itu bisa nanti kita teskan kepada anak-anak didik kita. Mana yang lebih dominan? Dia pada warnanya atau pada tulisannya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, saya kira lebih alamiah karena memang kita familiarnya bahasa Indonesia. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada peran pikiran, ada peran penglihatan yang konsep ada di dalam pikiran kita tentang warna, tentang bahasanya. Kadang bahasanya itu bilang merah, tapi warnanya hijau. Jadi itu yang membuatnya berbeda. Nah, ini yang speech disorder itu kemarin juga sudah kita pelajari meskipun tidak mendalam. Slip of the tongue. Slip of the tongue itu apa ya? Kalau bahasa Arab itu zallatul lisan mungkin. Kan ada zallatul qadami aslamu min zallatil lisan gitu. Jadi terpelesetnya kaki lebih selamat daripada terpelesetnya lisan. Nah, itu yang zallatul lisan. Jadi kadang-kadang kita memang kan salah ucap. Mau eh, ngomong A, tapi yang muncul B. Padahal di, di pikiran kita. Hunaka fikrah fi adhanina hinama nahnu nu'abbir eh, bitalaffuzi hadhil alfat fi dumughina hadhi yaktalif baina adh-dhihn baina ad-dumugh ma an-nutq. Itu namanya zallatul lisan. Slip of the ears berarti zallatu as-sam'i. Jadi salah dengar biasa itu. Eh, dan itu bisa jadi bibit pertengkaran antara suami istri karena zallatus sam'i itu. Saya kan ngomongnya begini, enggak saya tadi dengarnya begitu gitu. Itu biasanya jadi masalah besar itu. Bisa semalam nggak ditegur gara-gara zallatul lisan wa zallatu as-sam'i. Karena yang ngomong salah ternyata enggak. Maksudnya itu ngomong A, yakin ngomong A, tapi padahal yang muncul itu bukan itu. Itu biasa. Dan itu sebagai orang yang belajar psikolinguistik harusnya kita menyadari itu. Kalau memang sudah diingatkan, enggak, ibu tadi enggak ngomong gitu, tapi ngomongnya itu belinya beli telur, bukan beli minyak. Nah, nah, saya beli telur disalahkan momen. Nah, kalau memang kita belajar psikolinguistik harusnya, oh iya ya, sangat mungkin saya tadi slip of the tongue. Pikiran saya minyak, tapi yang sah terucap telur. Akhirnya saya ngomongnya Pak titip telur nanti kalau pulang kantor, padahal pikiran saya minyak. Itu mungkin slip of the tongue. Dan sangat mungkin suami saya juga salah. Saya ngomong minyak, ternyata suami saya telur yang ada di pendengarannya. Karena memang mungkin suaminya suka telur atau bagaimana. Jadi ada mungkin apa baru lihat telur atau bagaimana. Slip of the earth itu sudah sangat biasa. Baru yang ini, yang ketiga apasia. Kalau apasia itu sudah karena eh, sudah ada gangguan di dalam otaknya. Jadi kalau
slip of the tongue dan slip of the ears itu masih normal dalam kondisi kondisi produksi di dalam otak fi dumuri al-mutakallim hadhihi fi halati as-sihah wal afiyah. Lakin hinama hunaka ma yusammi bi apasia berarti sudah ada gangguan di dalam damage brain damage itu kan ya sudah ada gangguan di dalam otaknya. Akhirnya ada gangguan-gangguan kebahasaan yang timbul akibat dari apasia tersebut. Jadi yang kita pelajari sekitar ini. Ada nanti apasia itu ada Broca apasia, ada Wernicke apasia. Acquiring language, ada Chomsky LR language acquisition device itu kemarin kita sudah belajar tentang teori-teori ini yang mungkin nanti akan kita perdalam di dalam tema-tema yang sudah saya kirimkan tadi. Mungkin ini detail-detailnya. Jadi anak itu dari usia sekian apa ada babbling, ada apa? Kalau bahasa Arabnya kemarin apa? Marhalah tuh yang ngomong semaunya itu. Lupa saya istilah. Tupulah. Apa? Tupulah. Ya, fi marhalati la fi marhalati as-sibyan hinama as-sabi yatakallam i'tibatiyan Marhalatul munagha. itu munagha berapa? Anasad annakum binun munagha cawing atau babbling. Ada one word stage, ada satu fi apa? Fi umrihi sanah wahida berapa huwa yatakallam mufradah muayyanah yatakallam lafzun muayyan berapa huwa yantuk kalimah fa kalimah mama baba hadhihi manusami bi one word stage itu marhalah anutku bi kalimah muayyanah. Jadi kalau teorinya ini sebetulnya, tapi ada juga yang terlambat. Ketika COVID-19 itu banyak anak-anak yang mengalami gangguan ini. Jadi itu menunjukkan bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ketika COVID mereka tidak keluar rumah, ternyata itu signifikan sekali dalam pemerolehan bahasa. Ada banyak anak-anak yang lahir di era COVID itu pemerolehan bahasanya mundur beberapa tahap. Bahkan ada yang agak sulit berbicara akhirnya karena memang orang tuanya sama sekali tidak mau banyak ngomong. Harusnya ketika tidak keluar, orang tuanya juga aktif dengan anaknya, tidak dengan HP-nya. Karena anaknya jarang diajak ngomong, akhirnya dia periode emas pemerolehan bahasa itu hilang. Kan pemerolehan bahasa emas itu kan ada yang mengatakan sampai usia itu anak 0 sampai 6 tahun. Itu masa emasnya. Kalau masa emas itu hilang, ya sudah. Biasanya dia akan sulit untuk memperoleh bahasa. Jadi baterainya. Ya, mungkin pengantar dari saya, tafadhol, man yurid ayasal. Tidak baca tulisan. Ini mungkin semuanya hadir al-yaum. Hadir. Siapa yang kemarin kebanjiran itu siapa? Bu Dewi. Bu Dewi. Bu Dewi. 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 Tidak ada di sini ya? Ustazah Dewi, Bu Dewi Putriani ya kemarin yang. Nah, Hmm.
Ya. Padang. Budaya Putriani Padang. Ada, Sir? Dari Budaya Putriani min aina Siti anti? Sumatera Gorbia. Min ain? Sumatera Gorbia. Sumatera Padang. Gorbia. Padang, Padang. Nah, Nah, خلاص في السؤال حتى أي ساعة محاضرتنا اليوم من الساعة الثالثة إلى الربع إلى الساعة الخامسة. Gak hafal saya. Mas Nabhan jam berapa sampai jam berapa Mas Nabhan? Jadwal 16.35. 16.35. 35. Sekarang kok 16.36 berarti waktunya habis ya. Iya, tadi agak molor kita memang. Ya, yang penting nanti kalau ada apa-apa, karena ini sudah pertemuan pertama, RPS-nya sudah saya kirimkan, yang jelas tagihannya yang memang harus saya ingatkan berkali-kali, bahwa ada tagihan yang harus ada. Kalau kemarin saya meminta Anda menulis proposal dan ada tanda kuning-kuningnya yang menunjukkan bahwa itu ada kaitannya dengan iktisab al-lughathaniyah li ayyakuna hadhihi an-nadhariyat ayyakuna asasan falsafiyan fi kitabati al-utruha. Maka di semester ini labudda alaikum an taktubu eh, fi al-majallah alal aqal fi sinta ats-tsalits kama akhbaratni ana Ustadzah Hani alal akal. Jadi yang paling rendah itu Sinta 3, Sinta 2 atau bagi Skopus. Kalau Skopus sudah masuk, submit, sudah di accepted, kalau nggak dapat A mungkin sampean bisa SMS saya secara pribadi. Ustaz, saya ini sudah masuk Skopus. Ya, jadi itu silahkan mulai sekarang memilih salah satu tema. Jadi temanya tidak terbatas sebetulnya. Tidak saya batasi. Yang penting satu kelompok itu berdua. Dua orang itu sama-sama nulis. Saling membantu. Nanti yang ditulis oleh namanya saya buat contoh tadi Mas Nailur sama Mas Rafli. Mas Nailur punya tema, Mas Rafli punya tema. Tapi berdua ini saling berkomunikasi karena kelompok tadi. Kemudian karena satu kelompok, satu tema, nah namanya Mas Rafli akan ada di artikelnya Mas Nailur, namanya Mas Nailur ada di artikel Mas Rafli. Nah itu apa gunanya? Supaya nanti kalau seandainya yang diterima itu artikelnya Mas Nailur, Mas Rafli tetap punya tulisan. Kan tidak tahu kita ketika submit di jurnal itu kan untung-untungan juga. Nah, kalau tidak begitu, saya khawatirnya nanti ada yang sudah submit nggak diterima-terima, akhirnya dia tidak punya tiket untuk bisa ujian tesis. Tapi kalau dari berdua ini salah satunya ada yang diterima, berarti dua-duanya kan punya tiket satu. Kalau dua-duanya diterima berarti punya tiket dua berdua ini. Sudah, kalau dua dua tiket berarti sudah lancar untuk ujian tesis tidak mikir lagi. Karena kalau Anda tidak punya tulisan jurnal, Anda nggak bisa ujian tesis. Makanya tolong benar-benar diusahakan untuk bisa disubmit dan bisa diterima supaya nanti ketika mau ujian Anda sudah tidak berpikir mau mengirim tulisan ke jurnal lagi sudah selesai di semester ini. Maksud saya begitu. Jadi tolong ini benar-benar kerjasama berdua dengan kelompoknya ini nanti ngambil tema apa dalam psikolinguistik dan kenapa harus ada pembimbingnya? Karena yang nanti akan diterima sebagai syarat ujian itu harus ada pembimbingnya yang mengajak pembimbingnya dalam
tulisan itu, berarti Anda benar-benar dibimbing. Meskipun antara tema, ya ini sebetulnya off the record, tema tesis Anda dengan pembimbing itu sebetulnya, mamanya sekarang psikolinguistik, pembimbingnya Ustadz A, kemudian tema tema tesis Anda mungkin tentang eh, pengembangan bahan ajar berbasis apa misalnya. Nah itu kan nggak ada hubungannya dengan psikolinguistik sebetulnya. Akan tetapi kalau itu sudah ada nama Anda, nama pembimbingnya, itu bisa diakukan sebagai produk yang mengarah ke tesis. Karena apa? Karena itu bisa menjadi pijakan, landasan untuk menulis judul itu. Masih bisa dimasuk-masukkan. Jadi meskipun nanti temanya tidak terkait dengan psikolinguistik, tulisan Anda tetap, kalau ada nama pembimbingnya, itu tetap bisa menjadi tiket untuk bisa ujian tesis. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang itu aturan baku, bukan aturannya Bu Hani, tapi aturannya UM yang harus ada mengajak dosen eh, pembimbingnya. Dan nanti kalau yang pembimbingnya saya, supaya tetap 5 orang, kalau pembimbingnya saya, kemudian saya kan pengampu yang juga ada di tulisan itu, maka saya bisa diganti supaya ritmenya sama dengan eh, Kaprodi. Jadi Bu Hani yang dimasukkan nanti namanya. Kalau saya pembimbingnya Ustadz, berarti kan tidak mungkin saya ditulis double. Jadi bisa dengan mencantumkan Bu Hani untuk bisa, yaitu intinya kan bagaimana mahasiswa itu sudah pernah menulis bersama dosen yang itu membuktikan bahwa itu sudah dibimbing. Sebetulnya gitu. Landasannya seperti itu. Kenapa kok mahasiswa harus mengajak dosen itu? Karena untuk membuktikan bahwa mahasiswa sama dosen itu pernah bekerja sama. Kalau di kelas berarti kan saya akan mengarahkan nanti temanya apa sampai tersubmit itu saya akan membimbing dari awal. Ayo sekarang mulai nyetorkan judulnya apa. Misal saya bingung dengan judul ini, kira-kira apa yang bisa diteliti di judul saya yang saya inginkan ini, saya akan mengasih saran-saran. Nanti kalau memang ada kaitannya dengan tesis, nanti bisa ke konsultasi dengan dosen pembimbing. Ustadz, saya kemarin di mata kuliah psikolinguistik dengan Pak Ibnu, saya mau membuat artikel ini, apa ada masukan misalnya. Nanti dikasih masukan begini, jadi nanti track recordnya ketahuan. Jadi, itu sebetulnya yang diinginkan, bukan apa-apa. Inginnya ada bukti bahwa Anda memiliki kajian bersama dengan dosen yang itu akhirnya Anda layak untuk diuji. Berarti sampean benar-benar dibimbing, tidak hanya dibiarkan tanpa dibimbing, kemudian Anda ujian. Itu sebetulnya filosofinya. Jadi untuk itu jangan sungkan untuk minta bimbingan. Jadi kalau memang ada hal yang mungkin Anda bingung harus segera ditanyakan. Warubama fi as-soal aw naktafi bihadzal qadar. Khalas? Kayaknya sudah. Kalau diam itu berarti sudah. Kalau perempuan diam itu katanya iya. Kalau laki-laki, kalau diam berarti sudah. Ya, faruma hadza minni naltaqi insyaallah fi al-usbu al-ati. Nah, mungkin besok minggu depan kita ketemu lagi. Saya mengingatkan kembali kepada Anifan Al-Firqah Al-Ula Yusuf Abdul Alim Al-Hafidh. Min aina? Ustaz Yusuf min ain? Ana min Sragen Jawal Wusta Ustaz. Lakin Sragen. Madinatu Sinden. Tastati an nughanniya al-lugha al-jabiyah. Cobaan lah Ustaz. Mas Yusuf, Ustazah Nur Ainun. Ustazah Nur Ainun.
Kalimantan, Ustaz. Min Kalimantan Al-Gharbiyah. Kalimantan Sulawesi Selatan. Kamilatan wa salim salaman, bukan Kalimantan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan menunggu. Nanti sama Ustadzah dengan yang ada di Iktisabil Lughah. Nanti saya akan membuatkan form googling untuk mengirim pertanyaan. Dan saya harap Ustadzah Nur Ainun sama Ustadz Yusuf itu sudah mengirimkan PPT dan ringkasan materinya hari, kalau saya sekarang Senin, apa? Kita sepakati Sabtu ya. Sabtu sudah disubmit, nanti terakhir bertanya itu Ahad gitu. Atau nanti disepakati lagi. Jadi supaya nanti kita bisa, nanti linknya akan saya kirim supaya efektif karena memang kita belajarnya online jadi harus menggunakan media untuk bisa komunikasi lebih baik. Terima kasih. Naktafi bihadzal wallahu minkum. Naktafi bikiraati antu'a di kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz Al-Habib. Syukran ya Ustaz. Yang mana ya Ustadz Yusuf? Hadir Ustazah. Ustadz Yusuf. Yusuf, kameranya Yusuf, kameranya. Yusuf. Assalamualaikum. Bisa bergabung? Ustazah. Hadir. Yusuf. Hadir. lagi jalan-jalan Sibuk kemana? Ustadz Yusuf luar biasa, Ustadzah. Mas Nurhan, tolong recordnya dimatikan dulu sebelum ngobrol-ngobrol ini.